Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat malam. Sehat semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah ya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf sebelumnya minggu kemarin sedikit terhambat perkuliahan. Jadi kita molor waktu perkuliahannya ya nanti 1 minggu. Masih ada agenda yang harus kita laksanakan di minggu-minggu ke depan gitu ya untuk mengganti perkuliahan yang kemarin. Oke, seperti biasa Teh Mawar dan Teh Talita nanti bantu untuk absensi ya. Kemudian eh Talita Ibu mohon maaf Teh Pipit tidak bisa, ya tidak apa-apa ya. Nanti diizinkan saja di perkuliahan di absensinya ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya izin share screen ya. PPT-nya udah dilihat di Google Classroom. Sudah ya, pasti ya. Oke, ini jadi untuk perkuliahan di sesi 4 ya. Kita harusnya minggu ini sesi 5 harusnya ya. Cuman karena minggu kemarin tidak perkuliahan, jadi di minggu kelima ini kita masih membahas materi sesi 4 yaitu mengenai diksi dan pilihan kata. Saya harap Bapak Ibu semua sudah membaca materinya, jadi kita tinggal mengulas saja. Di sini untuk diksi dan pilihan kata nanti seperti biasa ada penugasan. Berarti ini tugas keberapa ya untuk tugas diksi dan pilihan kata ini? Tugas keberapa, Bapak Ibu? Kedua, Ibu. Oh, Kedua, Ibu. kedua, kedua ya. Berarti memang sebelumnya sudah pernah ada penugasan ya. Sudah dikerjakan tugas pertamanya. Jangan sampai nanti menumpuk ya. Sudah, Ibu. Ya, coba aja. Ya, jadi kemarin kita sudah ada tugas pertama, kemudian sekarang ada tugas kedua di materi diksi ini. Nah, untuk diksi ini kan pilihan kata intinya ya. Diksi itu pilihan kata dan untuk teman-teman semua yang di jurusan keperawatan, saya sudah menginformasikan dari awal, silahkan perbanyak pembendaharaan kata tentang istilah-istilah keperawatan. Nah, ini digunakannya di sesi 4 ini, di sesi mengenai diksi atau pilihan kata. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke diksi-diksi tentang keperawatan. Nah, di istilah keperawatan itu kan banyak sekali ya diksi-diksinya. Kemudian juga banyak istilah-istilah tentang keperawatan. Dan di mana nanti penugasan di sesi keempat ini atau tugas 2 adalah teman-teman silahkan nanti kumpulkan istilah-istilah keperawatan yang teman-teman tahu. Nah, nanti di sesi 4 ini kan tentang diksi. Teman-teman sudah mengumpulkan istilah-istilah mengenai keperawatan. Misalnya teman-teman sudah mengumpulkan pembendaharaan kata tentang keperawatan. Minggu depan di sesi 5 kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Nanti pilihan kata yang teman-teman sudah miliki, misalkan istilah hipertensi, misalkan nanti silakan dibuat menjadi kalimat yang efektif. Dibuat kalimat ada subjeknya, ada predikatnya, ada keterangannya, gitu ya. Pokoknya lengkap objek dan sebagainya, gitu ya. Nanti itu ke situ kita alurnya. Setelah diksi-diksi ini pilihan kata dibuat kalimat, nanti di pertemuan ke-6 dibuat paragraf gitu ya. Jadi udah jelas nih alurnya ya. Sudah kebayang teman-teman nanti kira-kira outputnya akan apa? Akan membuat karya tulis intinya gitu ya. Jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Ada yang sudah mengerjakan tugas diksi? Masih bingung ya, takut takut salah Bu. ya. Udah ngerjain, Bu, tapi nggak tahu bener enggaknya. Enggaknya ya. Ya pokoknya untuk tugas diksi ini
cuman apa mengumpulkan pembendaharaan kata, istilah-istilah mengenai istilah keperawatan. Pastinya teman-teman kan sudah ada eh, matkul-matkul dasar keperawatan gitu ya. Pasti juga sudah mengenal istilah-istilah mengenai perawatan. Tinggal sekarang di mata kuliah bahasa Indonesia dicatat tuh, dirapihkan pembendaharaan katanya. Oh, ini artinya ini artinya ini. Gitu aja ya. Nah, kemudian nanti siap-siap nih. Setelah diksi, setelah dikumpulkan pilihan katanya, nanti dibikin kalimat. Setelah dibikin kalimat, dibikin paragraf gitu. Nanti kita membuat karangan. Nah, itu sekilas ya tentang alur kita mau kemana. Nah, ini untuk tujuan perkuliahan di sesi keempat ini ada pengertian mengenai diksi. Diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata tadi ya. Pilihan kata nanti kita akan fokus di apa? Keperawatan untuk penugasannya. Kalau materinya masih global ya, masih umum. Kemudian syarat diksi seperti apa, kemudian ciri-ciri diksi yang baik itu seperti apa gitu ya. Disesuaikan dengan penggunaannya, apakah akan digunakan untuk hanya oleh orang-orang keperawatan saja, orang-orang medis saja, atau misalkan nanti bahan bacaannya akan digunakan oleh masyarakat umum, itu harus dibedakan dalam penulisannya nanti ya. Jangan sampai tujuannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, tapi diksi-diksinya misalkan menggunakan diksi-diksi khusus keperawatan, khusus orang-orang medis gitu. Nanti kita orang-orang umum, masyarakat umum nggak bisa ngerti apa yang ingin pesan yang ingin disampaikan oleh kalian. Kayak gitu. Kemudian fungsi diksi, kemudian ada makna diksi ya, makna diksi denotatif, konotatif ya, kemudian umum khusus dan juga sinonim antonim, kemudian dikaji dengan tugas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian diksi. Boleh dibantu dibaca oleh salah satu dari kalian? Boleh eh, siapa dulu? Silahkan. Aku ibu ingin sampaikan Boleh, boleh. Silahkan, Talita. pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Besar Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana menggunakan ungkapan dan atau gaya yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Terima kasih, Talita. Nah, ini ya tadi disampaikan oleh Talita mengenai pengertian diksi. Di mana diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Nah, kalian sebagai orang keperawatan, orang medis gitu ya, pasti nanti bertemu dengan momen-momen kalian harus mungkin berkomunikasi dengan eh, apa pilihan bahasa atau pilihan kata yang tepat untuk kalian gunakan ketika momen-momen tertentu. Misalkan dalam komunikasi dengan dokter, misalkan nanti akan berkomunikasi menggunakan pilihan kata dalam ruang lingkup medis gitu ya, atau keperawatan atau kedokteran atau apa sebagainya gitu ya. Nah, jadi tujuannya kalian di sini di sesi 4 ini memperbanyak pembendaharaan kata tentang keperawatan. Nah, di mana di sini pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai. Nah, ya, nanti disesuaikan dengan bisa dengan kondisinya atau misalkan bagaimana nanti kalian tujuan misalkan kalau dalam berkomunikasinya kalau misalkan dengan dokter nanti kata mana yang akan kalian gunakan, pilihan kata mana yang akan digunakan. Kemudian kalau misalkan kalian berbicara dengan pasien mungkin yang tidak paham gitu ya istilah-istilah itu mungkin bisa diganti nanti pilihan katanya agar bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Makanya kalian harus memperbanyak pembendaharaan kata. Kalau nggak salah istilah sakit kepala untuk medis tuh ada lagi kan ya? Apa sih istilah sakit kepala untuk medis teh? Kalian apa yang kalian Headset. gitu kan ya? Nah, kalau kami mungkin ya istilah masyarakat umum tuh tidak paham dengan itu. Jadi mungkin nanti kalau kalian berbicara dengan dalam kondisi di
tempat kerja, misalkan dengan sesama perawat, dengan dokter dan sebagainya, mungkin bisa menggunakan bahasa itu. Tetapi misalkan kalau berbicara dengan pasien yang tidak paham mengenai arti kata itu, gunakan pilihan kata yang lain, ya. Kemudian di sini masih mengenai pengertian, ya. Silakan siapa yang mau membaca? Boleh Aku Bu Ibu. sama Mawar. Oh, Boleh. sama Putri. Silakan. Putri katanya. Pengertian diksi menurut para ahli. Satu, Gorskerap. Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Dua, Harimurti. Diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai ekspektasi. Oke, terima kasih Putri Devi. Ini ya kurang lebih sama dengan pengertian yang awal. Pada intinya nanti ketika kalian akan berbicara di depan umum, berbicara dengan siapa, A, B, C, D itu harus menggunakan pilihan kata yang tepat supaya bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Ya. Begitupun nanti misalkan kalau bukan berkomunikasi secara lisan, misalkan berkomunikasi secara tulisan pun harus diperhatikan ya diksinya, pilihan katanya. Itu akan dibaca oleh siapa? Kalau misalkan akan dibaca oleh masyarakat umum, gunakan pilihan kata yang lain ya. Kemudian di sini ada syarat diksi. Silahkan siapa yang mau membaca? Aku Bu. Boleh, silahkan Ibu Maya. Syarat diksi. Satu, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Dua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Tiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Empat, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan agar ketepatan diksi terjamin. Lima, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan. Oke. Terima kasih Bu Maya. Jadi inilah ya syarat diksi. Yang pertama harus bisa menggunakan kata konotasi dan denotasi secara cermat ya. Nah, ini nanti tentang konotasi, denotasi, sinonim, antonim, kemudian makna umum khusus ada di makna atau jenis-jenis diksi ya gitu. Nah, pada intinya nanti di jenis-jenis diksi itu ada jenis diksi konotasi, kemudian denotasi ya, di mana konotasi itu makna bukan makna sebenarnya. Kalau denotasi makna sebenarnya dan kita harus bisa menempatkan gitu ya di mana penggunaan makna, denotasi dan konotasi. Kemudian penggunaan sinonim gitu ya. Mungkin tadi ya ketika misalkan ada kalimat yang atau kata yang sama gitu ya, yang hampir sama maknanya, itu kita harus bisa memilih mana yang akan kita gunakan gitu. Karena sebenarnya mah maknanya sama gitu ya, cuman ketepatannya nanti kita harus bisa mengukur gitu. Mana yang tepat untuk digunakan untuk kalangan mana. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang akan apa penerima pesan kita siapa gitu ya. Nah, misalkan kita ya itu kan komunikasi itu kan menyampaikan pesan dari si penyampai pesan kepada si penerima pesan. Maka dari itu kita sebagai si penyampai pesan harus menganalisa dulu siapa nih si penerima pesan kita, receiver kita siapa. Jadi supaya nanti tepat apa pemilihan katanya. Kemudian dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Kemudian juga harus membedakan kata khusus dan umum ya. Nah, nanti di kata makna kata umum dan khusus ini ada juga nanti di makna ya. Dan juga di sini harus memperhatikan pilihan kata yang tepat secara berkelanjutan. Yaitu ya. Jadi harus intinya ketika kita berkomunikasi, ketika kita akan memilih kata, kita harus tahu dulu si penerima pesan kita siapa. Jadi itu kunci untuk dalam pemilihan kata. Kemudian di sini kita masuk ke ciri-ciri penggunaan diksi yang tepat. Silakan siapa yang mau membaca? Boleh Bu Mawar. Boleh, silakan. Ciri-ciri penggunaan diksi yang tepat.
Satu, sesuai konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Yang kedua, diksi tersebut mampu membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa dari pembaca. Ketiga, menggunakan kosakata yang dapat dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir, diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain hingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Terima kasih Mawar. Jadi sudah jelas ya ini ada keterkaitan dengan slide-slide sebelumnya bahwa penggunaan diksi yang tepat itu gimana gitu ya. Kita harus yang pertama tadi tahu dulu siapa penerima apa namanya receiver atau penerima pesan kita siapa. Nah, jadi nanti kita akan tepat dalam penggunaan diksinya. Kemudian kita juga harus bisa membedakan suasana, makna, ya, dan bentuk kalimat gitu. Dan juga di sini harus menggunakan kosakata yang dipahami oleh masyarakat. Kalau memang si penerima pesan kita masyarakat kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan yang penerima pesannya masih sama-sama perawat ya, orang-orang medis itu mah silahkan kalian menggunakan diksi-diksi khusus kalian gitu ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke slide mengenai fungsi diksi. Silakan, siapa yang belum kebagian baca? Krisna, Ibu. Boleh, silakan. Fungsi diksi. Diksi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Membantu pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. 2. Menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. 3. Menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. 4. Menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Oke, terima kasih ya Risna. Nah, ini jelas ya Sama-sama, fungsi Bu. diksi ya. Ya, fungsi diksi. Yang pertama, membantu pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis. Ya tadi ya, bahwa ketika kita berkomunikasi, ada si pengirim pesan dan juga penerima pesan. Nah, kita sebagai penulis pesan tuh gimana caranya supaya pesan ini nyampe ke si penerima ya. Kalau di sini eh, penulis gitu ya, supaya pesannya nyampe ke si pembaca kayak. Kemudian menciptakan aktivitas komunikasi yang efektif gitu ya. Kalau misalkan diksinya kita bisa milih pilihan kata yang tepat gitu, itu akan lebih efektif. Kemudian bisa menyampaikan gagasan dan ide secara tepat dan juga sebagai lambang ekspresi. Itu fungsi diksi. Kemudian kita masuk ke slide hampir slide terakhir ya ini ya tentang makna dalam kata. Tadi atau jenis-jenis diksi ya. Ada jenis diksi apa saja atau makna dalam kata atau makna diksi apa saja. Ada makna denotasi atau makna yang sebenarnya, kemudian makna konotasi atau makna kiasan, makna yang bukan sebenarnya gitu ya. Ada makna umum ya dan makna khusus gitu ya. Kemudian nah, ini makna denotasi ya, di mana kata bermakna denotasi adalah kata yang bersifat umum yang langsung menunjukkan makna sebenarnya. Nah, di istilah keperawatan ada nggak makna denotasi? Banyak. Silakan nanti kalian cari ya. Kemudian yang kedua makna konotasi. Di sini ada makna konotasi adalah kata-kata bermakna konotasi adalah kata yang bermakna kias atau tidak sebenarnya. Nah, nanti silakan kalian cari ada tidak makna konotasi dalam istilah keperawatan. Ya. Kalau kemarin di kelas reguler itu banyak mereka menemukan makna-makna konotasi gitu ya tentang istilah keperawatan. Misalkan perawat gitu ya, makna konotasinya mereka apa gitu ya, cari apa gitu ya, mereka dapat. Kemudian makna umum gitu ya, ada nggak di keperawatan makna umum ya? Kemudian makna khusus gitu ya, yang lebih sempit gitu, ada tidak? Kemudian sinonim antonim gitu ya. Sinonimnya apa? Apa? eh, Kemudian antonim sehat, lawan katanya sakit dan sebagainya. Itu mah tinggal dicari saja ya. Oh, sudah selesai ya untuk materi diksi. Intinya untuk tugasnya silakan perluas pembendaharaan kata kalian tentang istilah keperawatan dengan mencatat diksi atau pilihan kata tentang keperawatan. Silakan kalian cari ya pembendaharaan kata tentang keperawatan. Kayak tadi misalkan
sakit perut mungkin bahasa kaliannya apa, kemudian sakit kepala bahasa kaliannya apa, itu aja. Kemudian nanti persiapan untuk sesi 5 tentang kalimat efektif. Jadi yang sudah kalian apa namanya kumpulkan sekarang di tugas 4, bukan tugas 4 ya, tugas 2 di sesi 4, nanti siap-siap untuk dibuat kalimat kayak gitu. Analisa subjeknya, objeknya, predikat, pelengkap, dan keterangan. Gitu aja. Ada yang tanyakan sampai sini? Ibu, aku mau nanya, Bu. Boleh, Risna, silahkan. Ibu Putri, Oh, oh Putri, oh iya Putri Divi. Mohon maaf Putri, silahkan. kan ini tuh yang materi keempat tuh ada tugasnya. Ya, Berapa dari kita tuh sebagian udah ada yang ngerjain. Boleh nggak Bu ngerjainnya diulang? kenapa emang ada yang salah? Iya, Oh, jadi kayaknya. Oh iya. bisa diperbaiki. Penjelasan Ibu baru Ibu jelasin sekarang kan Bu, jadi Ya. kurang. Jadi kemarin kurang sempurna ya. Boleh, silakan diulang karena memang kan untuk pengumpulan tugas itu tidak ada batasnya ya. Kalau saya yang penting nanti silakan dikumpulkan saja. Yang penting nanti saya akan menagih tugas kalian untuk saya nanti membuat nilai akhir ya. Jadi nanti setelah UAS gitu ya, saya kan harus ngasih nilai kalian, betul nggak sih? Nah, jadi pokoknya nanti saya biasanya meriksa tuh disekaligusin ya. Jadi silakan teman-teman yang misalkan merasa kurang sempurna tugasnya, silakan disempurnakan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti silakan upload di Google Classroom. Oke? Boleh? Ibu, Sama-sama. Dan ditanyakan kembali, boleh mengenai tugas ataupun boleh mengenai apapun. Silahkan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup karena sudah selesai slide-nya ya lihatnya. Sekian dan terima kasih ya. Sudah selesai slide untuk hari ini. Saya izin stop share. Itu materi untuk hari ini ya. Berapa orang yang hadir hari ini, Talita? 13 ya. Nanti pokoknya saya minta rekapan absennya aja ya. Um, Foto dulu ya. Boleh on cam dulu Bapak Ibu semuanya. Nanti besok ada perkuliahan jam berapa aja? Besok jam 4:30 sama yang sampai jam 8, Bu. 8. Semoga besok saya kebagian untuk Zoom di kalian juga ya. Nggak akan lama deh sebentar. Siap ya, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Boleh, satu gaya lagi, gaya bebas dong, ceria ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Em, saya izin stop share nanti, stop recording. Nanti aja lah. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Ibu mohon maaf, saya mau Iya. tanya, untuk pembendaharaan katanya itu ada harus berapa, Bu? Atau minimal apa? Nggak ada minimal. Pokoknya mah sebanyak-banyaknya aja sih. Karena ini juga penting juga buat kalian, bener nggak sih? Jadi kalian em, mengumpulkan pembendaharaan kata kayak gitu. Buat kalian-kalian juga kan ya. Nggak ada batasnya. Silakan kalau misalkan kalian ingin sebanyak mungkin silahkan. Kalau kelas reguler ada yang sampai 3 halaman. Kalau kalian mah silahkan semampunya saja. Oke, tidak Baik, Ibu. Terima kasih. sudah cukup? Cukup, Ibu. Sudah cukup. Ya, ya baik. Kalau dirasa sudah cukup, terima kasih untuk kehadirannya pada Zoom meeting di pertemuan berapa nih? Sesi 4 ini ya. Sehat-sehat selalu. Mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.